Bapak dan Ibu, anak sekalian di rumah, sudah selesaikan mengisi anketnya? Kita akan pelajari analisis bersama hasil dari pengisian angket. Tadi sudah disinggung bahwa kita akan mencoba menggunakan angket ini mengenali kecenderungan gaya belajar. Ini penting kita ketahui oleh guru misalnya, agar guru bisa memfasilitasi atau memberikan kemudahan kepada setiap anak-anak memiliki gaya belajar masing-masing. Begitu juga dengan orang tua di rumah. Orang tua juga harus mengenali gaya belajar masing-masing putra-putrinya agar nanti Bapak dan Ibu bisa mengkondisikan rumah sesuai dengan gaya belajarnya. Dan anak-anak sekalian, dengan mengenal gaya belajar sendiri, kalian nanti akan melaksanakan pembelajarannya lebih efektif lagi. Begitu kan Bu Bayi ya? Baik, Bu Bayi nanti akan memandu bagaimana sih kita mengetahui kecenderungan belajar dengan dari hasil angket ini. Mari kita sama-sama dihitung dulu ya. Ada berapa jawaban A, B, C dan seterusnya. Nanti akan dipandu oleh Bu Bayi. Nah, silakan Bu Bayi. Baik, Bapak dan Ibu dan anak-anakku sekalian, Ibu akan menjelaskan tentang gaya belajar. Nah, dari pernyataan angket yang kalian isi tadi, kalian jawab A, B, dan C, dan kalian hitung A-nya ada berapa, B-nya ada berapa, C-nya ada berapa, ya. Jadi kalian hitung ya nak. Nah, setelah itu nanti. Bentar Bu, mungkin ada yang belum, ada yang sudah kali ya. Oke. Ya, dihitung dulu Bapak dan Ibu juga anak-anak sekalian. Iya. Oke. Sudah ketahuan angkanya sekarang? Ya. Sudah sepertinya ya. Ya, kalau sudah, baik Ibu jelaskan dulu ya. Dalam belajar itu ada 3 gaya belajar. Yang pertama itu yaitu visual, yang kedua audio visual, audio. Yang ketiga itu kinestetik. Ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis ya. Visual, audio, dan kinestetik. Jika nanti kalian jawaban kalian paling banyak A, itu berarti kalian gaya belajar kamu visual. Saya Bu, visual. Saya visual. Nah, kalau jika jawabanmu banyak yang B, berarti gaya belajarnya tipe. Gaya belajarnya berarti tipe audio ya. Oke. Iya. Kalau yang C yang terakhir yaitu berarti gaya belajar kamu kinestetik. Nah, Ibu jelaskan kita bahas ya. Apa aja sih gaya belajar tersebut? Ya, visual. Silakan Bu. Nah, kalau visual itu biasanya anak itu cenderung belajarnya menggunakan mata, langsung melihat langsung. Ya, jadi melihat langsung. Misalnya dengan nonton TV, nonton video, membaca langsung. Nah, itu berarti anak tersebut visual. Kayak saya nih Bu, saya ini visual, jadi kalau orang ingin menyimak penjelasan orang itu harus kelihatan orangnya. Jadi bertemu langsung ya, berhadapan langsung ya. Lihat. Nah, kalau anak-anak sudah tahu termasuk gaya visual, guru udah tahu bahwa di kelas tersebut banyaknya anak visual, maka yang harus dilakukan guru adalah tentu memberikan kemudahan anak memahami pelajaran dengan cara guru tersebut harus menayangkan ya pembelajaran itu dengan gambar, warna-warni, dengan tayangan-tayangan yang semenarik mungkin. Karena anak visual, anak visual suka dengan hal tersebut. Kadang-kadang kita suka menemukan ya anak-anak yang belajarnya buku paketnya ditandai, stabilo, digaris bawahi. Nah, biasanya tipe-tipe anak seperti ini. Bapak Ibu di rumah, guru-guru aja nggak pernah marahi kalau anaknya begitu ya. Kalau menemukan buku anak seperti itu, guru-guru akan tahu, oh ini jenis ini anaknya ini jenis
Atau gaya dia belajar visual. atau dia ini apa namanya, guru menjelaskan dia langsung tulis. Betul, itu seperti biasanya. itu. Guru Iya. akan marah Mm-mm. karena tahu bahwa gaya belajar anak tersebut seperti itu Mm-mm. gitu. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu di rumah kalau misalnya putra-putrinya bergaya belajar seperti ini visual? Mungkin Bapak Ibu pernah memperhatikan putra-putrinya ini kok kayak nggak belajar sih dari tadi, cuma gambar-gambar coret-coret aja. Ngelihat Padahal itu doang. anak sedang belajar Iya, gitu buku ya. hanya dibuka-buka aja, padahal itu dia ini. Dia sedang belajar sebenarnya gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu penting juga mengenali gaya belajar putra-putrinya. Baik, berikutnya gimana dengan gaya berikutnya? Yang kedua yaitu audio ya. Audio itu berarti dia menggunakan pendengaran. Nah, pendengaran. Jadi misalnya mereka dengan apa namanya? Ada yang anak biasanya lagi belajar pakai itu Bu, pakai headset gitu ya, atau dia menyetel apa lagu yang kenceng sambil belajar di kamar. Biasanya orang tua marah ya kalau dengar, kamu tuh belajar bukan dengar itu ya, biasanya gitu ya, padahal itu adalah gaya belajar dia. Iya. Ada yang anak-anaknya saya suka ini, silakan kalian baca dulu. Itu bacanya kencang-kencang Bu. Ya, itu bisa jadi. Jadi dia menghafal itu harus mendengar suara dia gitu. Dia. Berarti ini yang tipe audio. Audio, iya. Tapi suara yang teriak, jangan berisik. Ada tuh ya kalau banyak suka, di kelas ya. Suka pecah konsentrasi gitu ya. Atau, jadi berarti kalau begitu Bapak dan Ibu nanti di rumah harus menyiapkan suasana di rumahnya harus seperti apa kalau anak jenis ini. Atau misalnya lagi belajar, Bapak dan Ibu yang mendiktekan, nah itu juga termasuk ini. Atau mendengarkan ceramah, mendengarkan pidato, nah itu biasanya anak yang seperti ini akan lebih cepat dia belajarnya, karena dia ini ya menggunakan ini ya pendengaran telinga. Tipe audio. Baik, Bapak dan Ibu mungkin sudah cukup jelas tentang gaya belajar audio ya. Dan biasanya kalau gitu anak-anak yang tipe audio sebaiknya duduknya jangan terlalu belakang, karena harus jelas mendengarkan dengan jelas penjelasan dari guru gitu ya. Jadi kalau dia tidak mendengar, pasti dia nggak bisa ini mendengar. Pertama Abu Haja tadi yang pertama ya visual. Kalau misalnya anak yang pakai kacamata itu juga harus harus menyesuaikan diri, berarti dia harus duduk di depan. Nah, ya biasanya guru-guru suka menangkap kalau ada kelainan dari gangguan penglihatan ya biasanya. Yang pakai kacamata nih kayak saya diprioritaskan ya. Harus di depan nih. Iya, diprioritaskan duduknya di barisan depan. Baik, kita lanjutkan dengan gaya belajar yang ketiga, yaitu kinestetik ya. Nah, kinestetik ini biasanya cenderung anak itu melakukan sesuatu praktek, melakukan aktivitas menggunakan tenaga fisik. Dia itu biasanya harus menyentuh, harus megang, harus mengerjakan langsung. Misalnya dengan kalau pelajaran SDK dengan menari, kalau olahraga dengan olahraga, menggunakan tenaga, menggunakan ruang. Seperti itu biasanya anak seperti ini gaya belajarnya itu kinestetik. Ya. Bapak dan Ibu mungkin ini berbagi pengalaman saja. Biasanya anak kinestetik kalau di kelas itu tidak bisa cukup berlama-lama. Kalau ruang pelajar, kalau guru-guru tidak paham anak-anak tipe seperti ini dianggap anak-anak yang bermasalah. Padahal memang gaya belajar seperti itu. Dan insya Allah guru-guru di 13 memahami dengan gaya belajar ini. Anak-anak seperti ini justru bisa dimanfaatkan oleh bapak ibu gurunya. Biasanya cenderung mereka kalau sangat mudah membantu guru ya. Misalnya kalau mau mengambilkan buku di perpustakaan, misalnya yang paling suka ringan membantu mengambilkan anak-anak seperti itu. Iya, Bu sama saya aja itu. Jadi anak-anak seperti itu bukan anak-anak bermasalah ya. Memang gayanya seperti itu. Dia tidak akan betah berlama-lama hanya cukup mendengarkan, tapi dia akan antusias jika pembelajarannya mempraktekkan. Ya, jadi oleh karena itu kalau di kelas tersebut banyak yang memiliki anak tipe seperti ini, maka kewajiban bapak dan ibu gurunya memfasilitasi agar anak-anak bisa mengikuti pembelajaran yang lebih efektif. Iya. Jadi anak itu gak bisa diem di kelas itu.
Nah, kadang-kadang kalau kita perhatikan ada anak-anak yang selalu menggoyangkan kaki, iya gitu ya, mengganggu temennya dan banyak tidur seperti ini memang sedikit mengganggu gitu ya. Tapi kalau kita pahami, insya Allah ya, anak-anak seperti ini bukan berarti anak-anak nakal ya, tanda kutip. Ada yang suka apa teh, nyalain apa, pulpen jepret gitu ya. Itu memang gaya dia. Iya, seperti itu. Jadi buat dia itu membantu dia konsentrasi belajarnya nyaman seperti ya, itu. nyamannya sih. Mungkin nanti kalau ada apa sih, anak-anak seperti ini belajarnya dengan cara bawa bukunya mondar mandir, mungkin Bapak Ibu tidak memarahi kalau putra-putri seperti ini. Itu sebenarnya dia sedang gayanya dia belajar seperti itu, mencari jawaban, mencari sesuatu. Mau gitu. Jadi memang menarik ya kalau memperhatikan gaya belajar dari putra-putri kita. Mudah-mudahan dengan kita mengenali gaya belajar dari putra-putri kita akan bisa membantu lebih optimal agar anak-anak bisa belajar lebih efisien dan efektif. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video-video yang kami buat bermanfaat untuk Bapak Ibu juga anak sekalian. Begitu juga buat kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.